bulan terakhir, Ruben Onsu sering mengalami kejadian mistis di rumahnya. Lama-kelamaan suami dari Sarwendah pun merasa lelah dengan segala macam peristiwa aneh dan misterius yang terjadi. Teror demi teror dirasakannya. Tidak hanya Ruben, bahkan para asisten di rumahnya pun ikut merasa diganggu oleh sosok yang dianggap sebagai makhluk halus tersebut. Iya semuanya sih mbak. Di rumah saya sih pokoknya yang niat mau nolongin aja udah digangguin banget. Yang niat mau nolongin juga kena, itu kayak gimana tuh? Kena mbak. Ya mau gimana lagi saya nggak bisa. Iya. Oh iya. Nggak sampai kalau sampai bukan sakit tapi ada aja celakanya. Berbagai macam cara sudah dicoba oleh Ruben dan keluarga besar untuk mengusir makhluk tak kasat mata tersebut. Bahkan asisten rumah tangganya pun sudah sering beribadah di rumah tersebut. Namun hal-hal gaib itu masih terus saja menghantui. Pernah sampai ada yang celaka saat ingin menolongnya. Ditabrak motor lain, ditabrak ini gitu. Apa? Oh, kalau pembantu saya udah frontal, dia udah ditarik gitu. Udah sering digangguin, tapi untungnya kan pembantu saya kan sholat, kuat juga imannya gitu. Ya saya dilawan pakai doa aja sih mbak saat ini gitu. Informasi ihwal kediaman Ruben Onsu yang acap diganggu makhluk halus kadung menyebar luas. Banyak yang penasaran akan kebenarannya. 2 orang ahli supranatural, Jeng Laras dan Kang Raga, membuktikannya dengan mendatangi rumah sang presenter ini. Keduanya melakukan penerawangan melalui mata batin. Cara mata batin saya dengan Kang Raga begitu kita sampai di sini nggak seperti yang dibicarakan serem enggak. Iya. Bagus gitu lah. Bagus. Cuman memang ya karena namanya batin ataupun gaib itu kan dia menampakkan sesuai dengan pikiran dan perasaannya masing-masing gitu lah. Pikirannya serem, ya dia kan menampakkan serem gitu. Yang datang ke kami, wah mereka pakai pakaian kekerajaan, bagus-bagus. Iya, iya. Iya. Tionghoa Cina. Karuhunnya ya. Sementara itu, ketika mendengar dan melihat berita mengenai teror gaib yang dirasakan oleh Ruben Onsu di rumahnya, Ustadz Riza Muhammad juga menyampaikan pandangannya. Apakah makhluk halus itu ada? Lalu benar jugakah manusia bisa menggunakan ilmu hitam yang dipakai untuk mencelakakan sesama manusia? Atau memang makhluk gaib itu sendiri yang berniat jahat? Sekelas Nabi aja pernah disihir dan itu bisa, apalagi kita. Nah akhirnya turunlah 2 surat itu yang disebut Al-Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan dari guna-guna. Nah sebenarnya guna-guna itu bekerja di malam hari. Oleh karenanya kejahatan malam itu tersebut dalam surat Al-Falaq. Kalau sampai celaka enggak, karena ayatnya sudah jelas, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Perangkap setan itu lemah. Kalaupun ada yang mengatakan sudah sholat, pembantunya sudah mengaji, itu tanda kutip ya. Sholatnya seperti apa? Ngajinya seperti apa? Iya kan? Karena memang jin juga bisa loh menirukan ayat-ayat suci. Sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan, sejatinya manusia bisa melawan keberadaan makhluk gaib itu. Begini saran Ustadz Riza. Hilangkan rasa takut. Kalau ada rasa takut, dia menang. Semakin kita takut, dia menakut-nakuti. Makanya efek ngajinya, sholatnya tak bermanfaat. Oleh karenanya, sholat yang benar adalah khusyuk kepada Allah dengan menghilangkan rasa takut, kecuali takut kepada Allah. Itu yang mesti dilakukan. Yang kedua, diruqyah. Rumah itu mesti diruqyah. Undanglah seseorang yang baik, pengetahuan agamanya bagus untuk meruqyah rumah itu. Dengan cara apa? Dibacakan ayat-ayat suci dengan air. Jadi begitu baca ayat suci, disemprotkan di beberapa titik di mana setan itu suka bergelantungan.